Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan wa haratul mu'azzam wal mukarram guru agung parsa abanam Sidi Syekh Musahib al-Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita masuk ke pasal 2, Al-Faslu Ats-Tsani dari kitab Miftahus Sudur ini ya, Bapak Ibu sekalian, yaitu fi bayani kaifiyati dzikril jahar, yaitu penjelasan berkenaan dengan cara melakukan zikir jahar, yaitu pada kalimat La ilaha illallah. Bagaimana caranya? Nah, di sini beliau menjelaskan wa kaifiyatuhu, caranya itu ayyib tadi az-zakir biqauli la. Seorang pezikir memulai mengucapkan la min tahti surrah, yaitu dimulai dari bawah pusar, bawah udel. Lalu kemudian wa yamuddaha, menariknya, memanjangkannya hatta yantahiya biha ila dimag fi rasi, hingga sampai ke otak di kepala. Jadi dari bawah udel ditarik sampai otak di kepala. Lalu kemudian tadi ba'daha bihamzati ilaha, lalu kemudian seorang berzikir mulai membaca sejak hamzah pada ilaha. Jadi pada i-nya itu ya, hamzah ilaha itu minad dimag, yaitu dimulai dari otak tadi di kepala, bitakhayyul, yaitu dengan cara membayangkannya atau memvisualisasikannya, wa yunzila biha hatta yantahiya ila katifihil aiman, lalu menurunkannya ketika kita membaca ilaha itu hatta yantahiya ila katifihil aiman, sehingga berakhir yaitu pada ha ilaha di dada sebelah kanan. Lalu kemudian wa tadi ba'daha bihamzati illallah, lalu mulai membaca hamzah pada illallah bitahayyul, ini juga diikuti dengan visualisasi. Dimulai dari mana? Minal katifatil aiman, dari dada sebelah kanan tadi, wa yamudaha, lalu mengulurkannya, memanjangkannya, bin nuzul, agak menurun sedikit, ala kursiyis sadar, melewati kursi dada. Jadi dada itu ada kursinya, jadi dada itu duduk di atas kursi. Jadi lafaz illallah itu melewati kursi dada. Ini kayaknya diafragma kita ini ya Bapak Ibu. Lalu kemudian hatta yantahiya ila qalbis sanubari, sehingga sampai atau berakhir di hati sanubari fil janibil aisar, yaitu yang terletak di dada sebelah kiri, tahta izam janbi wadala, di bawah tulang rusuk, atau tepatnya ini adalah tempat latifah qalbiyah Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, cara zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah, la itu ditarik dari bawah pusar naik ke otak di kepala, ilaha bergerak dari otak di kepala turun ke dada sebelah kanan, lalu illallah bergerak dari dada kanan lalu menyerong ke kiri, menurun melewati tengah dada, kursi dada, hingga berakhir di dada sebelah kiri di bawah tulang rusuk, yaitu di pusat jantung, di latifah qalbi. Nah, ini merupakan cara khusus di dalam mengucapkan kalimat zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada dua hal yang menarik di dalam kalimat beliau ini. Yang pertama, gerakan kepala ketika zikir la ilaha illallah itu. Yang kedua, nah itu tadi ada takhayyul ya Bapak Ibu, yaitu visualisasi kalau di dalam bahasa kita itu ya, atau di dalam bahasa Inggris. Nah, takhayyul atau visualisasi ini insya Allah akan kita dalami di video berikutnya ya Bapak Ibu. Jadi sekarang kita coba dalami sesuatu yang menarik juga di sini, yaitu masalah gerakan kepala atau tarian kepala kita berzikir jahar pada la ilaha illallah itu. Jadi Bapak Ibu, gerakan kepala, nah itu kan waktu kita zikir jahar la ilaha illallah itu kan ada gerakan kepalanya ya. Nah ini kalau kita hanya membaca, nggak ada gerakan kepalanya Bapak Ibu sekalian, tidak ada penjelasan mengenai gerakan kepala. Coba kita baca kembali kalam beliau tadi, tidak ada.
beliau tidak menjelaskan sedikit pun tentang adanya gerakan kepala itu. Yang beliau jelaskan hanya pergerakan lafaz la ilaha illallah itu. Ketika membaca la itu seakan-akan dimulai dari bawah besar hingga otak di kepala. Ilaha, sejak hamzah ilaha itu dari otak kepala turun ke dada sebelah kanan. Kemudian ketika mengucapkan hamzah pada illallah, nah ini kita memberangkatkan lafaz illallah itu dari dada sebelah kanan hingga berakhir di latifah qalbi di dada sebelah kiri. Nah ini yang beliau jelaskan, tidak ada gerakan kepalanya. Tetapi kan sebagaimana yang kita semua alami ketika kita zikir jahar la ilaha illallah itu kan pakai gerakan kepala ya Bapak Ibu. Nah dari mana kita mengetahui adanya gerakan kepala? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah itu kan kita melakukan gerakan-gerakan kepala, tarian-tarian kepala ketika kita mengucapkan, menzikirkan la ilaha illallah itu. Dari mana kita mengetahuinya? Kita mengetahuinya waktu talqin. Jadi waktu talqin itu kita diajari secara lengkap bagaimana cara mengucapkan atau mengamalkan zikir la ilaha illallah itu. Termasuk cara kita menggerakkan kepala kita. Jadi ada gerakan kepala, dan gerakan kepala inilah yang menjadi simbol yang mengikuti lafaz la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la itu dari bawah pusar hingga otak di kepala, nah itu disimbolkannya dengan gerakan kepala. Jadi kepala kita merunduk ketika mengucapkan la, lalu kepala itu ditarik ke otak di kepala ketika kita mengucapkan la. Lalu nanti kepala itu menurun ke sebelah kanan mengikuti lafaz ilaha dari otak di kepala hingga dada ke sebelah kanan. Lalu nanti ketika mengucapkan illallah itu pun disimbolkan dengan kepala juga yang bergerak dari dada sebelah kanan ke dada sebelah kiri hingga berakhir di latifah qalbi, yaitu sekira 2 jari di bawah susu kiri. Nah itu Bapak Ibu ya, jadi pergerakan zikir jahar, gerakan kepala kita itu dari bawah pusar lalu ke otak, lalu ke dada kanan, lalu ke dada kiri di latifah qalbi. Pusar, otak, dada kanan, dada kiri. Pusar, otak, dada kanan, dada kiri. Pusar, otak, dada kanan, dada kiri. Nah jadi begitu pergerakannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Titik berangkatnya adalah bawah pusar, finisnya itu adalah di dada kiri di latifah qalbi. Jadi seperti itu pergerakan zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian cara zikir jahar yang benar yang dituntunkan oleh beliau Syekh Mursyid Pangsa Abah Anom, dari bawah pusar lalu ke otak, lalu ke dada kanan, lalu ke dada kiri di latifah qalbi. Ini merupakan cara yang beliau tuntunkan di dalam kita berzikir jahar pada kalimat la ilaha illallah. Namun Bapak Ibu sekalian, bila kita perhatikan kebanyakan kita kan tidak seperti ini gerakannya ya. Ya paling 3 zikir yang pertama. 3 zikir yang pertama itu gerakan kepala kita sesuai dengan kalam beliau tadi. Namun sisanya seringkali gerakan kepalanya itu atas bawah ya, atau asal-asalan. Jadi kalau tadi pergerakannya itu dari bawah pusar lalu ke otak, dada kanan, dada kiri. Nah ini kadang kita mengamalkannya itu gerakannya itu atas bawah. Otak pusar, otak dada kanan, otak dada kiri. Otak pusar, otak dada kanan, otak dada kiri. Otak pusar, otak dada kanan, otak dada kiri. Jadi bukan bawah pusar lalu ke otak, lalu ke dada kanan, ke dada kiri, tetapi otak pusar, otak dada kanan, otak dada kiri. Jadi atas bawah ya. Nah ini kan kalau kita perhatikan, kita sering mengamalkan zikir jahar itu tidak sebagaimana yang dijelaskan oleh beliau tadi, tapi kita mengikuti gerakan atas bawah. Bukan bawah pusar, otak dada kanan, dada kiri, tetapi otak pusar, otak dada kanan, otak dada kiri. Pernah ngalamin Bapak Ibu sekalian? Nah ini kan bisa kita katakan gerakannya itu atas bawah ya. Lalu bagaimana dong Ustaz? Saya seringnya gerakannya itu atas bawah. Saya sudah terbiasa gerakan atas bawah ini. Bahkan rasanya lebih nikmat kalau gerakannya itu atas bawah ketimbang gerakan yang ideal tadi. Bawah pusar, otak, dada kanan, dada kiri. Nah ini agak sulit. Jadi saya lebih sukanya gerakan atas bawah, lebih nikmat. Ya sebetulnya nggak apa-apa ya.
Karena memang begini Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melakukan gerakan kepala yang ideal tadi, bawah pusar, otak, dada kanan, dada kiri, nah itu tidak mudah loh Bapak Ibu sekalian. Karena itu di awal kita belajar zikir jahar ini, nah ini kan fungsinya pertama sekali adalah untuk proses nafyu itsbat. Artinya zikir jahar itu pertama sekali difungsikan sebagai alat untuk trauma healing, untuk detoksifikasi. Karena memang bila batin bawah sadar kita itu masih menyimpan banyak memori-memori trauma, memori-memori kecewa dari masa lalu, ini tidak mudah loh Bapak Ibu melakukan gerakan kepala ideal di dalam zikir jahar. Maka gerakan yang paling enak untuk dilakukan adalah gerakan atas bawah. Bahkan bila tekanan bawah sadar itu terlalu kuat, seperti yang anak-anak inabah yang mereka mengalami trauma-trauma yang berat-berat ya, nah itu gerakan kepalanya ya boleh saja tidak beraturan, asal-asalan. Jadi seperti anak-anak inabah itu, wah itu kan memori-memori traumanya berat-berat mereka itu. Nah bagi mereka ya tidak apa-apa asal gerak, yang penting mereka gerak, yang penting mereka zikir. Walaupun mereka itu dipaksa juga loh baru mau zikir. Jadi yang penting mereka zikir jahar, gerakan kepalanya asal gerak, tidak beraturan, ya tidak apa-apa. Karena memang proses terawal dari zikir jahar itu adalah untuk trauma healing, untuk mendetoksifikasi dan membuang sampah-sampah batin, memori-memori negatif yang besar dan dominan dari ruang batin bawah sadar kita, atau istilah lainnya itu adalah untuk nafyu dan itsbat. Jadi nggak apa-apa bagi mereka yang masih sakit hatinya, terluka batinnya, masih menyimpan memori-memori trauma sehingga sangat sulit sekali untuk fokus, untuk konsentrasi, untuk membangun kesadaran batin, maka bagi mereka ya tidak perlu gerakan yang ideal. Yang penting mereka berzikir, lalu gerakannya itu gerakan atas bawah atau gerakannya asal-asalan, yang penting mereka zikir jahar. Ini juga sudah sangat cukup untuk nafyu dan itsbat, untuk trauma healing, untuk membersihkan sampah-sampah batin dominan. Namun demikian, untuk berikutnya, bila kita sudah tidak lagi diganggu oleh sampah-sampah batin bawah sadar, kita sudah mendapatkan sedikit kesadaran, kita sudah bisa mulai untuk berkonsentrasi pada zikir, kita sudah bisa mengetahui, mengingat, bisa menyadari atau merasakan zikir jahar. Nah ini kan artinya batin sudah lebih tenang, batin tidak lagi terlalu resah dan gelisah. Ya tentu saja sudah saatnya bagi kita latihan untuk mengembangkan kesadaran kita ini. Jadi jangan melulu di tahapan trauma healing, yang gerakannya itu kita gerakkan asal-asalan tanpa perhatian, tanpa awareness. Sudah saatnya kita membangun kesadaran batin kita, mengembangkan kesadaran batin kita, atau dawamu huduril qalbi ma'allah dalam istilah beliau itu ya. Karena kan kesadaran atau sadar kekinian atau hudurul qalbi, atau dalam istilah kerennya itu awareness, mindfulness, ma'rifat, kesadaran penuh ya, sadar Allah, sadar penuh. Inilah yang menjadi harapan puncak dari kita belajar zikir. Jadi kita latihan sadar, latihan ingat, latihan ma'rifat agar dawam ingatnya itu, sadarnya itu. Nah ini belajar zikir itu. Jadi belajar zikir itu bukan enaknya, tetapi bagaimana kita mengembangkan kesadaran atau keingatan kita itu supaya langgeng, supaya dawam. Dawam hudurul qalbi ma'allah, langgeng. Kesadaran kekinian batin kita bersama Allah. Jadi kesadaran itu yang kita bangun. Kalau sadar berarti otomatis sadar kekinian itu. Kita sadar dengan kekinian kita, tidak melekat pada masa lalu, juga tidak melekat pada masa depan. Dawamu huduril qalbi ma'allah. Artinya waktu zikir jahar itu ya kita rasakan, kita sadari. Ketika mengucapkan la, kita sadar, kita tahu, kita ingat, kita merasakan bahwa kita mengucapkan la. Nah ini tahapan awalnya. Lalu dikembangkan lagi, kita menyadari bahwa ketika kita mengucapkan la,
itu ditarik dari bawah pusar hingga otak di kepala. Nah, yang tadi dijelaskan itu, kita mulai belajar untuk menyadari pergerakan la itu dari bawah pusar ditarik hingga otak di kepala. Nah, ini belajar mengembangkan kesadaran. Nanti bila kesadaran batin kita semakin bagus, kita rasakan lagi yang lebih dalam, kita sadari lebih dalam lagi bersamaan dengan titik-titik latifah. Jadi ketika kita mengucapkan la, kita menyentuh 3 titik latifah, yaitu latifah akhfa, latifah nafsi, dan latifah qalb. Nah, ini kita sadari pergerakan la pada zikir jahar itu di titik-titik latifah tadi. Nah, ini kan tidak mudah. Makanya proses awal itu adalah nafi isbat dulu, detoksifikasi dulu. Baru nanti kita merasakan yang lebih dalam lagi, termasuk zikir latifah. Nah, ini kan sebetulnya kita sudah latihan zikir sir ya Bapak Ibu sekalian. Demikian juga ketika kita mengucapkan ilaha, kita sadar, kita mengucapkan ilaha, kita tahu, kita ingat, kita merasakan bahwa kita mengucapkan ilaha. Jangan pikiran kemana-mana. Nah, ini awalnya kita belajar mengembangkan kesadaran. Nah, ini baru menyadari huruf. Lalu kita kembangkan lagi kesadaran kita pada pergerakan ilaha itu, yaitu yang bergerak dari otak di kepala hingga dada sebelah kanan. Semakin bagus kesadaran kita kembangkan lagi pada titik-titik latifah. Ketika kita mengucapkan ilaha, artinya kita sadar kita mengucapkan ilaha, kita pun sadar pergerakan ilaha dari otak di kepala hingga dada sebelah kanan. Kita pun sadar ketika kita mengucapkan ilaha itu mengenai 3 titik latifah, latifah qalb, latifah khofi, dan latifah ruhi. Lalu illallah, ketika kita mengucapkan illallah itu pun begitu. Kita latihan mengembangkan kesadaran. Yang pertama yang kita sadari itu adalah lafaz, yaitu illallah. Lalu kita tingkatkan lagi kesadaran kita pada pergerakan illallah itu dari dada kanan ke latifah qalbi di dada kiri. Kita mampu menyadari lafaz illallah itu, dan kita pun mampu menyadari pergerakan illallah itu dari dada kanan ke dada kiri. Maka kemudian kita kembangkan lagi ke titik latifah yang ada di sekitar illallah itu. Nah, ini akan ada 5 titik latifah ya, yaitu latifah khofi, latifah ruhi di sebelah kanan, lalu latifah akhfa di tengah-tengah dada, lalu latifah sirri dan latifah qalbi di sebelah kiri. Nah, kita tidak akan mampu berzikir dengan penuh kesadaran ini kalau kita asal gerak. Hanya gerakan yang dituntunkan oleh beliau tadilah, yang dari bawah pusat ke otak dada kanan lalu ke dada kiri, maka kita bisa latihan kesadaran, latihan ma'rifat, latihan menguatkan batin arif kita. Maka kalau kita asal gerak atau gerakannya itu atas bawah, ya kita mungkin masih sakit batinnya, masih lemah kesadarannya. Seperti anak-anak inabah, ya harus gerakannya atas bawah atau asal-asalan. Dan ini difungsikan untuk nafi isbat, untuk detoksifikasi atau untuk trauma healing. Maka kita tingkatkan, jangan sekedar untuk healing, maksudnya untuk detoksifikasi sampah-sampah trauma itu, tetapi kita latihan untuk mengembangkan kesadaran melalui zikir jahar pada kalimat la ilaha illallah. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada 3 lapis. Ada lafaznya la ilaha illallah, kita sadari lafaznya. Yang kedua, kita sadari pergerakan la ilaha illallah itu yang bergerak dari bawah pusar hingga otak di kepala, hingga dada sebelah kanan, dada sebelah kiri, hingga berakhir di titik latifah qalbi. Lalu kita kembangkan lagi kesadaran kita pada titik latifah, bahwa ketika kita mengucapkan zikir la ilaha illallah itu mengenai latifah akhfa di tengah-tengah dada, lalu latifah nafsi di tengah-tengah alis dan 2 mata kita, lalu ke latifah qalb di ubun-ubun. Lalu di sebelah kanan mengenai 2 titik latifah, yaitu latifah ruhi dan latifah khofi. Lalu dari dada kanan ke dada kiri, latifah ruhi, latifah khofi, lalu melewati tengah dada latifah akhfa, lalu mengenai latifah sirri dan berakhir di latifah qalbi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar zikir, baru mulai belajar zikir, ya jangan ngomongin latifah, belum mampu. Zikir latifah ini latihan untuk mengembangkan kesadaran. Zikir sir namanya.
Wah, ini terlalu tinggi kalau kita baru belajar zikir sudah ngomongin latifah. Ini lapas saja dulu. Sudah lapas baru pergerakan huruf dari la ilaha illallah itu. Dari bawah udal, otak di kepala, dada kanan, dada kiri. Barulah mungkin ketika kita punya kesadaran yang kuat, kita kembangkan lagi kepada yang lebih halus lagi, lebih dalam lagi, yaitu titik-titik latifah itu. Kita mengembangkan kesadaran batin kita. Nah, ini wilayah zikir sir atau zikir ma'rifat istilah lainnya ya. Jadi kalau belum belajar zikir, kita masih trauma. Ya kita jangan ngomongin latifah dulu, kita trauma healing dulu, nafyu isbat dulu, bersih-bersih dulu. Jadi trauma healing, nafyu isbat atau takhalli atau tasbiyah. Nah, ini merupakan proses awal di dalam pembelajaran zikir jahar ini ya Bapak Ibu sekalian. Loh, kok trauma healing? Saya nggak trauma. Mungkin Anda tidak mau dikatakan trauma healing. Saya nggak trauma, ngapain saya trauma healing pakai zikir jahar? Jadi begini Bapak Ibu, pernah ngalami kecewa, sakit hati, pernah nggak suka sama orang, pernah tersinggung, walau sekali saja dalam hidup ini. Kan hampir semua kita pernah sakit hati, pernah tersinggung, ya diomelin, balik ngomelin, dimarah orang lain, balik membalas dengan marah. Kalau debat, dilawan lagi dengan debat. Pikiran kita kotor, pikiran kita jelek sama orang tua, sama teman, sama tetangga. Kan hampir semua kita ya Bapak Ibu pernah mengalami kecewa, mengalami sakit hati. Jadi kalau begitu ada sampah trauma di batin, ada sampah trauma, makanya harus dibersihkan dengan zikir jahar. Trauma healing dengan zikir jahar. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendalami trauma healing dengan zikir jahar, nah ini kan sudah ada buku saya ya di marketplace, di Shopee, di Bukalapak, di Guepedia ya. Dicek aja ya Bapak Ibu sekalian. Ada buku saya yang berjudul Sufi Healing Zikir Jahar Bebas Trauma ala Sufi. Nah, itu sudah ada di marketplace. Atau begini Bapak Ibu, kita zikir jahar nih misalnya, tapi kemudian badan kita pegal-pegal, pundak berat, kepala pusing, bawaannya ngantuk, pikiran ngalir ngidul tanpa bisa kita kendalikan. Sangat susah sekali bagi kita untuk membangun kesadaran zikir. Pikiran kita kemana-mana. Pernah ngalamin? Nah, ini Bapak Ibu juga merupakan indikasi bahwa di dalam batin kita itu ada sampah, ada memori trauma, ada memori kecewa. Nah, kalau masih ada sampah di batin, susahlah berkonsentrasi, susahlah untuk merasakan dan menyadari zikir jahar. Sangat susah sekali. Maka proses pertama ya nafyu isbat, artinya ya kita bersih-bersih batin, detoksifikasi, kita melakukan trauma healing dengan zikir jahar. Nah, bagaimana gerakan kepalanya? Ya nggak usah mikir gerakan kepalanya mau atas bawah, mau asal gerak, karena ini proses detoksifikasi, proses tasfiyah, takhliyah atau proses pembersihan batin. Yang penting kita zikir, maka kita sudah melakukan proses nafyu isbat atau proses detoksifikasi. Nah, nanti ketika memori trauma itu sudah banyak yang terbuang, kita sudah mampu menyadari zikir jahar, merasakan zikir jahar, barulah kita latihan untuk mengembangkan kesadaran zikir jahar. Nah, gerakan kepala juga akan berpengaruh, tidak akan boleh lagi gerakan asal atau gerakan atas bawah. Kita akan melakukan atau mengamalkan zikir jahar sesuai dengan tuntunan beliau, karena sekarang kita belajar ma'rifat, belajar untuk mengetahui, belajar untuk menyadari. Awalnya pada lapas, yaitu lapas la ilaha illallah itu kita sadar, jangan sampai kita mengucapkan la ilaha illallah tetapi yang terdengar, yang kita ketahui, yang kita sadari itu justru lapas la ilaha illallah tetangga kita. Kan kadang-kadang yang kita dengar itu atau zikirnya, kok zikir orang lain, suara kita sendiri tidak kedengaran. Nah, ini masalah bagi kesadaran kita. Kenapa ya mengucapkan la ilaha illallah itu mulut kita, tapi yang kedengaran la ilaha illallah punya tetangga. Nah, ini masalah. Jadi pertama sekali kita belajar merasakan lapasnya dulu. Kita mendengar dengan penuh perhatian pada lapas la ilaha illallah yang kita ucapkan oleh mulut kita. Telinga kita mendengar apa yang kita ucapkan. Nah, ini latihan kesadaran. Nanti kita kembangkan lagi kesadaran kita, yaitu pada pergerakan la ilaha illallah itu yang bergerak dari bawah pusar ke otak di kepala, dada kanan, dada kiri. Maka kalau asal gerak ya tidak bisa kita menyadari zikir jahar ini. Hanya gerakan yang sesuai tuntunan tadi dari beliau,
sehingga kita mampu untuk latihan mengembangkan kesadaran tadi, yaitu dari bawah pusar, otak di kepala, dada kanan dan dada kiri. Baru nanti kita kembangkan lagi kemampuan kesadaran batin kita itu pada titik-titik latifah. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan lahadatul mu'azzam wal mukarram Guru Agung Pangsa Abanom Syekh Syamah Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.